Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aza Irfana dengan NIM 501200018. Saya dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Tugasnya yaitu membuat pertanyaan dan jawaban sendiri sesuai materi yang telah dipelajari selama ini. Pertanyaannya, apa perbedaan sumber dana internal dan eksternal? Berikan contoh serta berikan kesimpulan mengenai pendanaan sumber internal dan eksternal. Jawaban saya, pendanaan sumber internal, yakni dana berasal dari sumber intern, adalah dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam sebuah perusahaan. Pendanaan yang berasal dari internal perusahaan terdiri dari laba bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen kepada shareholders, tetapi akan diinvestasikan untuk kebutuhan operasi perusahaan atau untuk investasi lainnya. Saldo laba merupakan akumulasi dari laba yang diperoleh perusahaan sejak perusahaan didirikan. Oleh karena itu, saldo laba disebut juga sebagai accumulated earnings. Contohnya, depresiasi. Depresiasi berguna sebagai dana sementara untuk memenuhi perusahaan untuk membeli aktiva baru. Laba ditahan atau retained earnings. Besar laba ditahan dipengaruhi oleh dividen. Presentasinya tergantung pada hasil RUPS. Laba akan dibagikan seluruhnya menjadi dividen atau menjadi laba ditahan, atau sekian persen dividen dan sekian persen menjadi laba ditahan. Selanjutnya, pendanaan sumber eksternal. Sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Pendanaan ini bisa berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Contohnya, supplier. Supplier umumnya memberikan pinjaman dalam bentuk bukan cash, namun dalam bentuk pemberian kredit dalam transaksi pembelian barang atau persediaan perusahaan. Pinjaman ini biasanya untuk jangka pendek atau kurang 1 tahun, namun ada juga jangka menengah atau jangka panjang. Bank adalah sasaran utama manajemen keuangan dalam mencari sumber dana bagi perusahaan, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang sekalipun. Pasar modal. Di dalam pasar modal, perusahaan bisa mencari sumber dana dengan cara menerbitkan obligasi atau saham baru, IPO atau rights issue. Obligasi akan menambahkan hutang perusahaan, dan penerbitan saham baru akan menambahkan pemodalan perusahaan sekaligus mengubah struktur komposisi ekuitas pada neraca perusahaan. Bergabung dengan pasar modal, perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan di pasar modal. Perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di pasar modal sudah siap ribuan kreditor atau investor yang akan membeli obligasi saham ataupun surat berharga yang diterbitkan perusahaan untuk pendanaan mereka. Contoh sumber keuangan eksternal yakni dana utang seperti pinjaman, uang muka, simpanan yang diambil, dan dana ekuitas seperti ekuitas dan modal saham preferensi. Pemberian kredit oleh bank. Berbagai cara bisa dilakukan oleh manajer keuangan dalam usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan mendapatkan yang dibutuhkan yang sudah dianggarkan yang telah direncanakan oleh manajemen keuangan perusahaan. Perusahaan bisa memiliki gerak ruang yang cukup untuk bisa beroperasi, melakukan ekspansi usaha, diferensi usaha, ataupun hanya untuk sekedar bertahan hidup. Kesimpulan yang bisa saya ambil yakni pendanaan sumber internal adalah pendanaan yang berasal dari sumber intern atau ekstern atau moval yang dibentuk dan dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Contohnya pendanaan sumber internal yaitu depresiasi dan retained earnings. Pendanaan sumber eksternal adalah pendanaan yang berasal dari luar perusahaan, baik kreditur maupun pemilik perusahaan. Contoh pendanaan sumber eksternal ini yakni dana pinjaman utang dan pemberian kredit oleh bank. Pendanaan yang berasal dari sumber internal maupun eksternal hendaknya dilakukan berdasarkan prioritas. Apabila dana untuk
proyek jangka panjang, maka digunakan untuk program dengan prioritas tinggi yang lebih lama, sementara dana jangka pendek akan disesuaikan dengan program jangka pendek ataupun program yang lebih kecil. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.